dilihat di dalamnya, dalam hal pendampingan itu yang muncul adalah ada fasilitasi. Jadi mungkin enak kita menyampaikan bahwa fasilitasi itu artinya ada kebutuhan tadi. Jadi kalau kita lihat di awal tadi dalam hal fasilitasi bukan fasilitas ini ya, fasilitasi kebutuhan dari desa ya. Jadi fasilitasi kebutuhan dari desa itulah di sini kalau sesuai dengan peraturan Mendagri ini, maka BKAD dan BPD itu adalah fasilitasi dari badan yang ada di desa. Jadi menarik bahwa sekarang surat-surat Gus Halim dan kemudian Dirjen PDP, contohnya surat di 10 Januari untuk bencana alam itu sudah mencantumkan kepala desa, BPD, dan tenaga pendamping profesional. Ini 3 pihak yang sudah disepakati secara informal di lantai 2. Kalau kita mengirim surat ke desa dan tujuannya untuk desa, bukan spesifik untuk kepala desa atau BPD itu, maka akan ada muncul 3, kepala desa, BPD, tenaga pendamping profesional. Nah, kemudian fasilitasi dari lembaga kemasyarakatan desa. Jadi satu hal yang menarik dalam Posmo adalah kalau satu pernyataan itu jadi muncul di emergence itu ada kemunculan, sebetulnya yang muncul sekaligus adalah realitas. Jadi makanya di sini ketika muncul dalam DRP pernyataan Pokmas, maka realitas Pokmas akan mulai muncul dalam perbincangan pembangunan desa. Makanya di sini penting memilih mana yang perlu muncul dalam DRP. Itulah sebabnya dalam diskusi kami di lantai 2 misalnya, ini yang diapresiasi adalah ketika kemunculannya itu terutama secara substantif memang baru, memang beda, karena itu memunculkan hal-hal inti dari pembangunan desa kemudian muncul ke permukaan. Jadi ada kelompok masyarakat, kemudian PPID sudah mulai dibutuhkan tahun ini, betul itu, karena tahun ini sudah pasti data di desa sudah makin banyak. Jadi memang paling bagus ada kelompok untuk informasi maupun pemerintah desanya PPID. Kemudian pengurus air, Gapoktan kita tahu, bahkan sebagian dari pendamping itu juga mengelola atau mendampingi Gapoktan, jadi memang perlu muncul. Lembaga pemberdayaan masyarakat, Karang Taruna sudah pasti sering dilakukan, PKK, RW, RT ya. Jadi pasti bagi desa yang menjalankan pendataan SDG desa, maka RT RW itu akan muncul. Maka pendampingan dimulai dari RT RW ini penting, saya kira benar, makanya perlu mulai muncul. Apalagi kita mengetahui RT dalam konteks kebijakan nasional kita sudah mulai muncul dengan sangat kuat, seperti PPKM akan kembali lagi melalui RT, kemudian beberapa pengumpulan data BLT, data-data dari DTKS akan dimulai dari RT. Jadi memang perlu muncul di dalam DRP. Kemudian tentang BUMDes sebetulnya Desa Wisata Nusantara itu bagian dari kebutuhan yang saat ini kebutuhan yang sangat penting saat ini ya, karena memang ini peluang yang sangat besar bagi desa untuk meningkatkan pendapatan. Dan kalau kita lihat di dalam Android Desa Wisata Nusantara, betapa banyak dan beragamnya wisata yang ada di desa. Kemudian pendaftaran badan hukum ini mencakup pendaftaran nama maupun pendaftaran sampai ke badan hukum. Harap diingat bahwa ternyata memang peran yang dibutuhkan dari pendamping desa itu masih sangat-sangat banyak, sangat-sangat banyak, terutama berkaitan dengan pendaftaran BUMDes. Bagaimana kita bisa melihat itu? Kita sudah sering diskusikan bersama bahwa
ketika 1847 ini BUMDes mendaftar nama di sebelah kiri bawah ini 1847 ini kalau masih ada angka segini, ini tugas dari timnya Pak Hoho, Pak Nugroho untuk menyelesaikan dengan cepat. Tapi ketika ada 26.400 yang sudah terverifikasi nama, namun baru sekitar berapa ini? Kalau di total sekitar 8.000 ya, 5.000 sama 3.500, berarti 8.500 yang baru masuk ke pendaftaran BUMDes. Berarti dari 26 dikurangi 8,5 ya kira-kira 16.000. Masih ada 16.000 BUMDes yang menjadi tanggung jawab dari pendamping desa untuk mengajak desanya segera memenuhi persyaratan-persyaratan badan hukum. Jadi ada 16.000 BUMDes dan BUMDesmanya berapa? Kalau kita lihat di sini ada 425, ini yang mendaftar baru sekitar 200 gitu. Berarti ada 200-an lebih BUMDesma yang juga menjadi tunggakan pekerjaan dari pendamping desa. Di sini bisa sampai TA kabupaten gitu, pendamping kabupaten untuk menyiapkan berbagai persyaratan badan hukum dari BUMDes. Jadi makanya memang BUMDes itu menjadi sangat penting untuk dicantumkan di dalam dirinci submenunya di dalam daily report pendamping desa. Pendampingan unit usaha ini kalau sudah mulai jalan. Meskipun Gus Halim sudah menyiapkan di Kementerian Desa itu ada satu ruangan war room khusus untuk BUMDes. Jadi akan selesai rencananya selambatnya di semester pertama, sehingga satu pengembangan unit usaha itu langsung didampingi oleh para inkubator baik level yang untuk UMKM sampai ke level yang untuk ekspor ya. Jadi sedang disiapkan seperti itu, akan selesai targetnya sebelum Juni berakhir ya. Dan ini sudah mulai hari Jumat kemarin sudah mulai lebih detail itu penyiapannya. Kemudian pendampingan pelaporan dan administrasi, benar ini waktu diusulkan seperti ini karena sejak adanya perankingan BUMDes, maka kemudian yang di ranking berikutnya itu Gus Halim sudah mewanti-wanti bahwa perankingan itu selanjutnya adalah perankingan otomatis, tidak mengisi, tapi otomatis sesuai laporan bulanan dari BUMDes ke Kementerian Desa. Dan kalau istilah Gus Halim, laporan bulanan itulah yang nanti akan istilah beliau ya, dimakan oleh berbagai institusi-institusi pendukung BUMDes, entah itu perbankan, pengekspor dan sebagainya. Tapi mereka melihatnya adalah kesinambungan tiap bulan dari laporan BUMDes. Nah, siapa yang bisa mendampingi kalau bukan tenaga pendamping profesional? Kemudian peningkatan kapasitas, ini menu-menu untuk peningkatan kapasitas sudah mulai disusun ya. Kemudian pendaftaran badan hukum tadi sudah dan desa wisata. Lalu ada yang khusus lagi yaitu untuk pendampingan stunting ya. Dan ini kalau dilihat menurut dulu direktur sosial di BPMD sekarang menjadi tenaga staf ahli Pak Bito, itu memang tetap harus dicek rembuk stunting, fasilitasi rumah desa sehat, entah bentuknya apa sekarang namanya. Kemudian edukasi perilaku bersih dan sehat, peningkatan kapasitas kader pendamping pembangunan manusia. Kemudian Pokjanal, ini posyandu di para pengelola posyandu di level kecamatan. Kemudian pada dasarnya sering membantu puskesmas berkaitan dengan vaksinasi dan sebagainya, serta konsolidasi posyandu dan pelaporan stunting. Ini juga hal-hal yang menarik. Dan kalau kita lihat di sini, semuanya sudah terisi kegiatan. Jadi angka-angka itu adalah angka-angka kegiatan. Seandainya usulan menu dari pendamping ini, submenu dari pendamping ini yang diusulkan para pendamping itu tidak relevan, pasti tidak ada isinya.
Tapi karena di sini ada isinya, maka itu menunjukkan bahwa sub menu itu memang sangat memang benar-benar relevan. Tapi sekaligus juga menunjukkan, misalnya contohnya Desa Wisata Nusantara. Dari 34.181 pendamping, kegiatannya kalau untuk desa ini kami ambil dari PLD itu baru 2.554. Jumlah PLD itu sekitar 17.000. Jadi memang masih banyak yang harus dilakukan. Ini menu-menu ini dan kemudian berapa jumlah kegiatannya itu menunjukkan apa yang dilakukan pendamping. Jelas dengan adanya angka ini menunjukkan pendamping bekerja. Kemudian kalau kita lihat secara khusus, misalnya Desa Wisata Nusantara harusnya minimal 34.000 ya, atau kalau di PLD itu 17.000, dan kemudian tiap hari diminta untuk memeriahkan dengan mencek mana yang dianggap bagus gitu. Kalau bisa 5 saja, 17.000 kali 5, jadi hampir 100.000 tiap hari. Harusnya jumlah kegiatan harian desa wisata itu ya ratusan ribu, mungkin sudah lebih dari 1 juta karena dimulai dari hari Minggu yang lalu, jadi sudah 10 hari berarti ya 1 jutaan gitu. Tapi ini belum sampai segitu. Ini juga menunjukkan hal-hal itu. Salah satu yang memang dicek Gus Halim itu adalah menu media sosial, bagaimana representasi itu ternyata hampir nol di bulan Desember dan Januari.